Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi materi yang akan kami bawakan, yaitu mencari akar pendekatan persamaan nonlinier dengan metode biseksi atau belah dua dan proses penyelesaian dengan aplikasi Excel. Sebelum mulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Saya Respon Ayu Minar Merpaung dengan NPM 17190002. Perkenalkan, nama saya Lindsay Samantha Silalahi, NPM 171500020. Perkenalkan, nama saya Harnita Melinia Gulo dengan NPM 171500023. Perkenalkan, nama saya Rusminawati Pardede, MPM 171500029. Perkenalkan, nama saya Diana Gultom, NPM 1715030. Nama saya Naomi Ambarita, NPM 1715033. Jadi kira-kira yang ada dalam pikiran kalian itu apa sih metode biseksi? Bagaimana caranya? Untuk apa itu? Itu adalah sebuah pertanyaan dasar saat kita mendengar suatu metode yang mungkin asing dalam pikiran kita. Kita masuk dulu ke persamaan nonlinier sebelum masuk ke materi metode biseksi, yang dimana persamaan nonlinier merupakan penentuan akar-akar persamaan nonlinier, di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Secara umum, metode untuk menyelesaikan nonlinier terbagi menjadi dua macam, yaitu metode tertutup atau bracketing method, dan yang kedua itu metode terbuka atau open method. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu metode tertutup ataupun bracketing method. Metode mencari akar di dalam rentang A, B. Metode ini membutuhkan tebakan berupa batas A bawah dan batas atas, letak akar X bawah dan X atas. Nah, syarat agar ada di dalam rentang sebuah akar adalah yaitu fx bawah dikali dengan fx atas lebih kecil dari 0. Maka terdapat 3 cara untuk menyelesaikan metode tertutup, yaitu metode biseksi, metode tabulasi, dan metode regulavalsi. Konsep dasar metode biseksi. Kata kunci: menentukan estimasi akar suatu fungsi f pada selang A, B. Jadi begini, metode biseksi itu digunakan untuk menentukan estimasi. Ingat ya, estimasi. Estimasi itulah pendekatan. Contohnya begini, saya punya sebuah selang tertutup A, B, dan diberikan sebuah fungsi. Syukur kalau fungsi itu bisa kita cari akarnya atau titik potong sumbu X-nya gampang. Cuman kalau misalnya agak sulit, kita punya sebuah metode, yaitu metode bagi dua. Ingat, metode bagi dua ini ada untuk menentukan estimasi akar. Estimasi akar itu adalah sebuah pendekatan, jadi akar yang akan kita dapatkan itu adalah akar yang tidak mutlak. Itu bukan akar yang sebenarnya, cuma pendekatan akar. Selang A, B ditentukan secara random. Di sini kita mengenal ada istilah selang A, B. Selang A, B itu kadang dalam beberapa soal itu diberikan, kadang di beberapa soal yang lain, kadang itu tidak digunakan. Dengan kata lain, harus mencari selang A, B secara random. Tetapi walaupun selang A, B dicari secara random, tapi ada ketentuannya, seperti
Kalian pilih A, B dengan ketentuan nilai fungsinya. Nilai fungsi A atau FA kali nilai fungsi B atau FB kurang dari 0. Dalam artinya begini, salah satu dari FA, FB ini itu berada di atas sumbu X, yang satu lagi di bawah sumbu X, sehingga salah satu fungsinya bernilai negatif dan yang satu lagi bernilai positif. Kalau dikalikan itu kurang dari 0 atau negatif. Jadi ceritanya begini, setelah kalian memilih selang A, B yang kalian pilih secara random, kalian masukkanlah nilai A dan B ke fungsi yang diketahui. Jadi dalam soal nanti pasti dikasih fungsi seperti apa, itulah kalian masukkan FA, FB-nya. Lalu cek hasil kali dari FA, FB positif atau enggak. Kalau ternyata positif, maka kalian harus cari ulang selang A dan B-nya. Kalau ternyata negatif, maka kalian bisa melanjutkan menggunakan selang A, B. Metode bagi dua atau bisection method. Metode bagi dua ini menggunakan selang A, B. Yang kemudian selang ini dibagi dua untuk mendapatkan posisi C. Setelah selang ini dibagi dua, maka akan ada dua buah selang, yaitu selang A, C dan selang C, B. Nah, jika selang AC ini menghasilkan kurang dari 0, maka akan menghasilkan selang yang baru, yaitu selang AC. Tapi jika tidak terpenuhi, maka selang yang barunya adalah selang CB. Pada metode biseksi ini digambarkan pada grafik. Ada selang A, selang B. Pada selang A dan selang B ini, kita bagi dua pada posisi C. Nah, nilai C ini ketika dikalikan antara fungsi A kali fungsi C, dia tidak kecil dari 0. Sedangkan jika fungsi C dikali fungsi B, dia lebih kecil dari 0. Karena kurva ini bernilai negatif di C dan positif di B. Sehingga perkalian antara positif dan negatif akan menghasilkan nilai yang kecil dari 0. Sehingga kita mengambil selang yang berisi perpotongan kurva dari sumbu X dan meninggalkan kurva yang tidak mengandung perpotongan kurva dengan sumbu X. Maka C ini menjadi posisi A yang baru, atau selang yang baru adalah selang CB. Maka, memenuhi persamaan yang tadi, jika fungsi A dikali fungsi C lebih kecil dari 0, maka selang yang baru adalah selang CB. Begitu seterusnya. Selang yang baru ini, CB, dibagi 2 menghasilkan C1. Selanjutnya, jika perkalian selang yang baru lebih kecil dari 0, maka diambil selang yang baru, yaitu C1 dan B1. Bagi 2 lagi sehingga berada di posisi C2. Begitu seterusnya, hingga terpenuhi nilai C yang kecil dari toleransi. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Langkah sederhana penyelesaian metode biseksi. Yang pertama, menentukan batas atas A dan batas bawah B. Yang kedua, mencari batas tengah C dengan rumus C sama dengan A tambah B per 2. Yang ketiga, hitung atau cari nilai fungsi A dan nilai fungsi B. Jika nilai fungsi A dikali nilai fungsi B lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar.
Namun jika nilai fungsi A dikali nilai fungsi B kurang dari 0, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. 4. Hitung atau cari nilai fungsi C. Jika nilai fungsi C dikali nilai fungsi A kurang dari 0, maka B sama dengan C. Dan nilai fungsi B sama dengan nilai fungsi C. Dan jika nilai fungsi C kali nilai fungsi A lebih dari 0, maka A sama dengan C dan nilai fungsi A sama dengan nilai fungsi C. Yang kelima, lanjutkan kembali ke langkah kedua sampai galak relatif lebih kecil daripada toleransi error atau toleransi error mendekati nilai error atau galak relatif. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Dengan metode bagi 2, tentukan akar dari fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0 dengan epsilon 0,0005. Nah, di sini fungsinya dikasih, epsilon juga dikasih, cuman titik awalnya tidak dikasih. Kalau titik awalnya nggak dikasih, berarti kalian harus menentukan titik awalnya secara random. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya dengan Microsoft Excel. Nah, untuk menjawab soal itu, kita sediakan dulu format seperti ini. Ada fungsi, iterasi, batas bawah, batas tengah, batas atas, FA, FC, FB, dan galat relatif ampiran. Di iterasi pertama, nilai A batas bawahnya itu kita buat 3 dan batas atasnya 6. Untuk mendapatkan C, kita masukkan rumusnya sama dengan A tambah B per 2. Maka kita dapat hasilnya 4,5. Dan untuk FA, kita masukkan rumus sama dengan jika FA kali FC kurang dari 0, maka kita ambil nilai A, kalau tidak kita ambil nilai C. Dan untuk nilai B nya kita buat masukkan rumus sama dengan jika FC kali FB kurang dari 0, maka kita akan ambil nilai B, kalau tidak kita ambil nilai C, kemudian enter, maka akan didapat hasilnya 4,5. Dan untuk batas tengah, kan tadi udah kita dapat batas tengah untuk iterasi pertama 4,5. Kita klik di situ, kemudian geser kursor agar membentuk di sudut kanan bawah membentuk tanda positif, kemudian kita drop ke iterasi kedua, maka kita dapat hasilnya 3,75. Dan untuk mendapatkan hasil FA, FC, FB iterasi kedua, kita tinggal memblok FA, FC, FB iterasi pertama, kemudian kita drop, maka didapatlah hasilnya. Dan untuk mendapatkan galat relatif ampiran, kita masukkan rumus sama dengan nilai pada sel aktif dikurang nilai sebelumnya dibagi nilai sel aktif. Kalian bisa lihat di Microsoft Excel-nya, kalau tidak mengerti ada rumus di situ masukkan, maka akan kita dapat nilainya min 0,2. Selanjutnya, karena udah kita dapat iterasi keduanya, kita tinggal untuk mendapatkan hasil akhirnya kita tinggal memblok iterasi kedua, kemudian sampai membentuk bikin kursornya di sudut kanan bawah, membentuk tanda positif, kemudian drop sampai pada kalau kita mendapatkan nilai FC-nya itu adalah nilai yang sangat kecil yang menyatakan toleransi kesalahan akar yang diinginkan. Kan tadi epsilonnya sudah diberitahu, yaitu 0,0005. Nah, di sini FC-nya pada iterasi ke-13 sudah kita dapatkan bahwa FC-nya adalah 0,00024. Itu kan sudah dibawa dari nilai 0,0005. Maka dari sini kita dapat nilai aproksimasi akarnya adalah nilai batas tengahnya, yaitu 4,00012. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Sekian dan terima kasih.